Om Swastiastu. Semangat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi di channel YouTube Ibu yaitu Kreasi Willy dalam proses pembelajaran daring atau online khusus di pelajaran Etika Profesi kelas 10. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masih membahas bab pertama yaitu mengenai tentang mengenal etika profesi di materi 2. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu siswa mampu memahami kode etik dalam profesi. Kemudian yang kedua yaitu siswa mampu memahami etika profesi dalam akuntansi. Nah, sekarang kita akan lanjut yang pertama yaitu kode etik. Nah, 1.4 kode etik dalam profesi. Ya, di sini masuknya kode etik profesi adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Itu yang namanya kode etik dalam profesi. Nah, di sini Ibu akan berikan fungsi kode etik profesi. Yang poin A, kode etik memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Kemudian yang poin B, kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Kemudian yang poin C, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Nah, di sini yang poin C sangat penting, campur tangan. Di sini tidak boleh. Ya, makanya di setiap kantor atau perusahaan instansi itu ada yang namanya setiap karyawan itu harus menjaga kerahasiaan sebuah perusahaan. Kemudian di sini juga ada kontrol sosial. Kita juga harus bisa mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, kalau yang poin A itu sudah jelas bagaimana caranya kita melakukan, memahami atau memberikan pedoman agar kita sebagai seorang akuntan itu profesional. Nah, ini materi 1.5 yaitu membahas mengenai tentang etika profesi dalam akuntansi. Jadi di sini pengertiannya Ibu sudah jelaskan, etika profesi akuntansi adalah sikap etis ketika menjalankan pekerjaan dalam bidang akuntansi. Adapun cakupan etika profesi dalam bidang akuntansi, yang pertama yaitu ada kompeten. Kompeten ini maksudnya setiap akuntan itu harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional. Nah, di sini bisa Ibu simpulkan, walaupun setiap orang itu memiliki kompeten, tapi tetap harus melakukan kehati-hatian. Kemudian yang poin kedua, di sini ada kerahasiaan. Setiap akuntan itu harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan. Nah, seperti Ibu bilang tadi, yaitu setiap karyawan harus bisa menjaga kerahasiaan sebuah instansi atau lembaga. Kemudian yang ketiga yaitu ada integritas. Akuntan harus menghindari konflik kepentingan, baik yang bersifat nyata maupun tidak nyata, dan juga menghindari aktivitas yang yang bisa meragukan dan kemampuannya dalam melaksanakan tanggung jawab etika. Kemudian yang terakhir yaitu ada objektivitas. Setiap akuntan itu harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Nah, baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini seperti biasa. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyimpulkan materi hari ini. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai tentang kode etik dalam profesi. Kemudian yang kedua yaitu kita juga sudah menjelaskan atau mempelajari etika profesi dalam akuntansi. Bagaimana sih menjadi seorang akuntan atau menjadi seorang pegawai atau karyawan yang berprofesional. Nah, jadi seperti biasa sebelum Ibu tutup, Ibu berbagi goresan tangan. Kalian bisa lihat di layar handphone atau laptop kalian. Hidup
Hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbangan, kamu harus terus maju. Sekian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. SMK bisa, SMK hebat, Wira Bakti Jaya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Dadah.